warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Perkenalkan, saya Sulastri SPD dari SDN Badandan 1 Kecamatan Cirebon. Saya Hilda Rahmawati SPD dari SDN Barambai Kolam Kanan 2 Kecamatan Barambai. Saya Dewi Indah Purnamasari dari SDN Karya Makmur Kecamatan Tabukan. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu dalam rangka pelaksanaan coaching model kita untuk memenuhi salah satu tugas kita, yaitu tugas calon guru penggerak Angkatan 10. Sebelum melakukan kegiatan coaching kali ini, terlebih dahulu saya sampaikan pembagian tugas kita pada sesi pertama hari ini. Pada sesi pertama hari ini saya bertindak sebagai pengamat, Ibu Hilda sebagai coach, dan Ibu Dewi sebagai coach. Sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa hal yang akan saya pertanyakan, yang saya akan ajukan kepada Ibu Hilda. Khususnya perkenankan dengan kompetensi ini seorang coach pada pertemuan kali ini jadi sesuai dengan rubrik yang ada di LMS. Kemudian pada sesi coaching kali ini saya sebagai pengamat nanti juga akan mengamati alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan di coaching tersebut. Mudah-mudahan di sini sudah bisa dimunculkan oleh Ibu Hilda. Untuk permasalahan pertama sebagai coach, nanti Ibu Hilda sebagai coaching Ibu Dewi, dan saya sebagai pengamat. Nah, kalau boleh tahu Ibu Hilda, pada kesempatan ini kompetensi apa yang Ibu ingin sampaikan atau Ibu kembangkan dalam melakukan kegiatan coaching kami? Jadi yang pada kesempatan ini terlihat ada 3 kompetensi. Pertama, kompetensi sebagai pendengar aktif, kehadiran penuh, serta pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang akan dikembangkan Ibu Hilda, kalau boleh tahu kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan, mungkin secara spesifiknya itu adakah yang mau dikembangkan? Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, yang spesifiknya yang akan saya kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi yang ingin dikembangkan dalam pertanyaan spesifik ini dari kegiatan coaching kali ini, yaitu adalah itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa aja, Bu? Indikator yang ingin saya capai melalui pertanyaan berbobot itu, saya ingin mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, serta memunculkan ide-ide baru dari coaching tersebut ke depannya. Untuk itu saya sebagai pengamat, saya persilahkan Ibu Hilda dan Ibu Dewi untuk melakukan coaching supervisi akademik. Ibu Dewinya datang, silahkan Bu Dewi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Bu. Silahkan duduk Bu. Apa kabarnya Bu Hilda? Alhamdulillah Bu, baik aja. Ya, kita mulai aja kan Bu Dewi. Hari ini sesi coaching kita. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabarnya nih?
kebetulan saya lagi tidak sibuk. Jadi ada apa sih apa yang perlu kita bahas hari ini? Nah, begini Bu, saya ada masalah sedikit ya. Di sekolah saya ada salah satu murid yang tidak fokus Bu dalam belajar. Saat ketika diberikan tugas itu murid tersebut kurang fokus Bu. Oh begitu ya Bu Dewi. Jadi ada salah satu siswa Ibu Dewi yang tidak fokus saat belajar ya. Iya. Nah jadi kita berbincang-bincang sebentar di sini nanti apa harapan Ibu Dewi nantinya untuk murid tersebut? Jadi harapan saya nantinya saya ingin mendapatkan solusi agar anak ini yang tidak fokus ini dalam mengerjakan tugas bisa fokus. Oke, jadi ini siswanya fokus belajar pada saat diberi tugas sehingga dia tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu ya Bu? Iya. Nah sekarang coba Ibu Dewi ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa di kelas ini. Jadi begini Bu Hilda, siswa saya ini sebenarnya anaknya tergolong apa ya, di atas rata-rata lah maksudnya gitu. Namun ketika dia diberikan tugas mandiri, dia kurang fokus Bu. Dia juga bisa mengganggu teman-temannya lain yang sedang mengerjakan tugas. Tetapi misalkan kalau dia pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran, dia bisa fokus. Cuman misalkan tugas mandiri, di situ trouble-nya. Berarti siswa tersebut sebenarnya mampu dalam pembelajarannya, namun tidak bisa fokus ya, berarti karena kemungkinan dia mau berbagi cerita dengan temannya gitu ya. Iya. Terus menurut Ibu Dewi agar murid tersebut berkonsentrasi penuh, apa kira-kira yang akan Ibu Dewi lakukan? Yang perlu saya lakukan Bu, apa namanya, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional mungkin ya Bu ya ke dalam pembelajaran saya, dan juga nanti harapannya saya bisa menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah seperti itu. Ya, menurut Ibu Dewi kira-kira kompetensi sosial yang seperti apa yang akan diterapkan dalam pembelajaran ini? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional itu terutama kepada kesadaran diri Bu dan manajemen diri agar anak ini bisa fokus dalam pembelajaran maupun pembelajaran secara mandiri ataupun kelompok Bu. Ya. Jadi Ibu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional terutama pada kesadaran diri dan manajemen diri lah dalam pembelajaran itu ya Bu. Iya. Nah kira-kira menurut Ibu Dewi cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa saya lakukan dalam mengintegrasikan kompetensi sosial tadi Bu, misalkan kesadaran diri itu seperti membuat roda emosi Bu. Jadi saya rencanakan membuat roda emosi itu dan saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak datang akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan, mungkin begitu Bu. Bagus sekali Bu Dewi. Jadi Ibu akan membuat suatu roda emosi ya dan untuk menemukan kesadaran diri siswa gitu ya Bu? Iya. Kemudian menurut Ibu Dewi apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Menurut saya sepertinya pada kegiatan awal pembelajaran saya perlu melaksanakan teknik tersebut untuk menstabilkan emosi mereka. Jadi kita akan tahu nih saat anak pertama kali datang ke sekolah dia sedang merasakan emosi seperti apa. Nah jadi saya dapat memberikan juga kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakannya di hari tersebut sehingga anak itu dapat menceritakan keluh kesahnya atau unek-uneknya. Jadi setelah dia mendapatkan tanggapan dari temannya tadi, mungkin ya nanti tidak akan terpancing untuk bercerita lagi Bu. Jadi ketika saya memberikan tugas secara mandiri, dia sudah akan langsung
untuk fokus pada tugas yang diberikan saya. Jadi awal-awalnya itu kita ajak sharing dulu ya, gitu ya. Jadi kita jadi kan apa yang menjadi yang cerita dia pendam, akhirnya dia sudah keluarkan, luapkan. Kemungkinan di rumah tidak ada orang yang berbagi cerita dia, Bu ya. Terus Ibu Dewi akan kegiatan awal belajar dengan mengajak teman, mengajak siswa tadi untuk bercerita tentang pengalamannya dan perasaan yang gitu ya, Bu. Iya. Tadi Bu Dewi berbicara tentang menciptakan iklim positif. Nah, dan budaya sekolah. Menurut Ibu, Bu Dewi, bagaimana Ibu Dewi akan menerapkan? Jadi begini, di sekolah saya itu kan sebenarnya sudah ada yang namanya keyakinan kelas ya Bu ya. Ya, Cuman belum sepenuhnya dilaksanakan oleh siswa. Jadi mungkin saya akan merevisi keyakinan kelas saya nanti untuk dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-temannya bercerita di tengah mengerjakan tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugasnya. Jadi saya juga berencana akan melakukan segitiga restitusi seperti itu. oke. Jadi menurut Ibu Dewi, Ibu akan merevisi keyakinan kelas yang sudah Ibu Dewi buat bersama siswa dan melaksanakan segitiga restitusi. Gitu ya, Bu? Iya, seperti itu. Terus di antara kedua hal tersebut, mana yang dapat segera Ibu Dewi lakukan? Saya karena ini notabene yang tidak membutuhkan banyak waktu ya Bu ya, jadi mungkin bisa melaksanakannya sekaligus keduanya begitu Bu. Oh, ya. Jadi bisa terlaksana keduanya langsung, bukan secara langsung ya, Bu ya. Jadi dapat melakukan hal tersebut sekaligus. Nah, menurut Ibu Dewi, siapa sih yang dapat membantu Ibu Dewi dalam melaksanakan langkah-langkah? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas ya Bu ya, jadi sangat yang bisa membantu saya itu sepertinya anak-anak saya juga Bu, di dalam kelas, seluruh anggota yang ada di kelas itu, termasuk saya dan juga murid-murid yang ada di kelas 6 Bu. Baik, jadi menurut Ibu Dewi yang dapat membantu dalam langkah tersebut adalah seluruh anggota siswa yang ada di kelas ya. Nah, sampai pada titik ini apa yang bisa Ibu Dewi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini untuk membuat anak itu fokus tadi ya Bu ya, supaya anak-anak yang tidak fokus tadi supaya tetap fokus itu bisa, saya bisa membuat mode emosi, kemudian memberikan ruang bercerita terlebih dahulu di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing lagi jika sudah dimulai pembelajarannya. Anak-anak yang memiliki masalah di rumah sebelum ke sekolah itu bisa fokus dalam pembelajaran. Terus kapan kira-kira Ibu bisa menerapkan? Sepertinya mulai besok Senin ya Bu ya. Jadi besok saya dapat memulai untuk membuat roda emosi tadi, kemudian merevisi keyakinan kelas yang telah saya buat sebelumnya. Saya juga bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk anak bercerita di awal pembelajaran sebelum memulai masuki kepada inti pembelajaran di kelas. Kemudian juga saya bisa melakukan segitiga restitusi kepada anak yang mempunyai masalah tadi. Bagus sekali itu Bu Dewi. Sepertinya sudah ada titik temu ya. Iya. Jadi kita akan berjumpa setelah Ibu menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas juga menerapkan segitiga restitusi. Iya, terima kasih ya Bu Hilda sudah mau mendengarkan penyebab atau masalah yang saya hadapi sekarang, dan juga terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya pada hari ini. Sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Hilda dan Ibu Dewi yang sudah melaksanakan kegiatan coaching pada sesi ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan nih kepada Bu Hilda. Tetapi sebelumnya saya akan sedikit mengevaluasi proses coaching tadi. Yang pertama, secara garis besar menurut saya kegiatan coaching tadi sudah sesuai alurnya. Jadi alur ceritanya sudah sesuai, sudah tampak semuanya. Mulai dari tujuan sudah jelas, tahap identifikasi juga sudah tampak, di mana Bu Hilda sudah mampu menggali coachingnya dalam memahami permasalahan yang dihadapi. Pada tahap rencana aksi juga sudah jelas
dan terpetakan dengan baik. Begitu juga dengan tanggung jawab sudah tampak. Di awal tadi Ibu Hilda sudah menyampaikan secara spesifik kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apakah menurut Ibu sudah tercapai sesuai indikator yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Ya, terima kasih Bu Sulastri. Menurut saya indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif, yang menurut saya pertanyaan itu sangat berbobot. Jadi harapan di sini Ibu Dewi bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Bu Dewi juga bisa memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan tentang ketidakfokusan anak didiknya pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, mungkin sedikit saya memberi penguatan sebagai pengamat terkait yang disampaikan oleh Ibu Hilda tadi. Memang betul. Jadi di sini Ibu sudah mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan secara berbobot. Nah, saat coaching tadi ketika Ibu Dewi menyampaikan gambaran permasalahan yang dihadapi, yaitu ketika murid Ibu Dewi tidak fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya Bu Hilda menggali informasi dari coach dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti menanyakan solusi yang mungkin dapat dilakukan Ibu Dewi untuk memecahkan masalahnya. Jadi menurut saya ini sudah tepat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Hilda. Nah, selanjutnya Bu, apabila ada sesi coaching lagi yang akan dilakukan oleh Ibu Hilda, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian kehadiran penuh yang akan lebih saya tingkatkan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini bisa lebih baik dan berkembang lagi, Bu. Itu yang ingin saya kembangkan nantinya setelah coaching ini. Baik, Bu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Hilda untuk melakukan refleksi diri terkait kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Ya, baik, Bu. Jadi dari hasil refleksi diri latihan coaching pada hari ini yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah saya sudah menjalankan coaching ini secara baik dan terbuka antara saya dengan Ibu Dewi. Itu sudah saling sharing tentang permasalahan yang ada di sekolah kami. Kemudian yang kedua yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah tentang pertanyaan yang berbobot, Bu. Ini mungkin saya akan bisa mengembangkan lagi lebih baik lagi. Kemudian seperti kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu mudah-mudahan bisa saya tingkatkan lagi. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang keempat yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan saya dalam coaching ini, saya akan lebih membaca lagi di modul-modul yang ada dan melihat lagi video-video tentang coaching di LMS. Begitu, Bu. Selanjutnya untuk Ibu Dewi saya persilahkan memberikan umpan balik kepada Ibu Hilda sesuai kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih Bu Lastri atas waktunya. Jadi setelah sesi coaching tadi dengan Ibu Hilda, saya sudah merasa lega atas apa masalah yang saya hadapi, Bu. Karena saya telah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi kegalauan saya sebelumnya di kelas saya. Nah, jadi sebelumnya kan saya merasa tidak enak karena melihat ada beberapa murid yang tidak fokus pada saat pembelajaran berlangsung, Bu. Nah, jadi karena sudah mengadakan sesi coaching dengan Bu Hilda, saya sudah merasa sangat lega dan sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Mungkin itu saja dari saya, Bu Lastri. Terima kasih Bu Dewi untuk umpan baliknya. Saya kira demikian kegiatan coaching sesi pertama ini. Mudah-mudahan praktek kita ini dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sebagai pendidik, karena coaching ini merupakan salah satu teknik dalam menyelesaikan permasalahan melalui suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran-pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi seorang coaching. Marilah kita tutup sesi pertama ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dalam rangka pelaksanaan coaching model Tirta untuk memenuhi salah satu tugas kita, yaitu tugas calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Barito Kuala. Sebelum melakukan kegiatan coaching kali ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan pembagian tugas kita pada sesi kedua hari ini. Pada sesi kedua hari ini, saya bertindak sebagai pengamat, Ibu Dewi sebagai coach, dan Ibu Sulastri sebagai coach. Sebelum kegiatan coaching kali ini kita mulai, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, yang saya akan ajukan kepada Ibu Dewi khususnya berkenaan dengan kompetensi inti seseorang coach pada pertemuan kali ini. Jadi sesuai dengan rubrik yang ada di kertas. Kemudian pada sisi coaching kali ini, saya sebagai pengamat nanti juga akan mengamati alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh coaching tersebut. Mudah-mudahan di sini sudah bisa dimunculkan oleh Ibu Dewi. Untuk permasalahan kedua, sebagai coachnya Ibu Dewi, sebagai coaching Ibu Lastri, dan saya sebagai gurunya sebagai pengamat. Nah, kalau boleh tahu Ibu Dewi, pada kesempatan kali ini kompetensi apa saja yang Ibu ingin kembangkan dalam melakukan kegiatan coaching kali ini? Jadi Bu Hilda, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya Bu? Iya. Nah, kalau kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan secara spesifiknya? Jadi dari ketiga kompetensi tersebut yang saya ingin ambil, salah satu yang ingin dikembangkan Bu Hilda itu adalah pendengar yang aktif. Jadi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang dari kegiatan coaching kali ini yaitu pendengar yang aktif ya Bu? Iya. Indikator pencapaian apa saja Bu yang dapat Ibu tampilkan? Jadi dari indikator yang saya ingin capai melalui pendengar yang aktif ini, saya ingin menjadi pendengar yang baik, mampu mendengarkan masalah-masalah yang dialami oleh coaching. Jadi saya sebagai coach bisa mengharapkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, untuk itu dipersilahkan kepada Ibu Dewi dan Ibu Sulastri untuk melakukan coaching supervisi akademik. Bagaimana Bu? Sudah lama ya Bu menemui saya? Tidak juga Bu. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Di mana nih mau coaching sama Ibu Dewi ya? Iya Bu. Ada masalah ya Bu? Iya Bu. Nah, untuk itu dipersilahkan kepada Ibu Dewi dan Ibu Sulastri untuk melakukan coaching supervisi. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar hari ini Bu? Salam Bu Lastri, alhamdulillah kabar baik. Mana nih kabarnya? Sekarang saat ini kurang baik karena ada sebagian permasalahan yang terjadi di hati saya Bu. Bisa minta ngobrol sebentar Bu, minta waktu dari Bu Dewi. Bisa Bu, sekarang saya tidak ada kesibukan Bu. Jadi sebenarnya apa nih tujuan yang Ibu ingin sampaikan atau ngobrol dengan saya pada hari ini? Ini Bu, saya ingin mencari solusi permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Walaupun masalahnya ini kelihatannya sepele Bu, tetapi cukup mengganjal saya jadi Apalagi Ibu ceritakan dulu Bu, permasalahan apa yang menjadi hati Ibu? begini Bu, sejak saya mengikuti calon guru penggerak ini, saya selalu pulang terlebih dahulu Bu, dari jam kantor kalau pas ada Google Map di sekolah, di rumah. Walaupun saya pulang itu sudah tidak ada jam mengajar lagi Bu,
Tetapi kan ada rekan saya yang tidak senang karena menurut dia saya terlalu sering izin pulang, Bu. Bu Dewi tahu kan jam pulang kita itu kan jam 3 sore. Sementara kita biasanya jimat itu sekitar jam 1 atau jam 2 kan, Bu. Jadi dari cerita Bu Lastri tadi, masalahnya yang saya tangkap ada rekan kerja Bu Lastri yang tidak suka ya Bu ya, karena Ibu sering pulang tepat dari jam sekolah yang sudah ditentukan dengan alasan tadi mau mengikuti Google Meet gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Saya pulang lebih dulu itu kan karena saya mengikuti Google Meet sedang di sekolah itu kan seringkali gangguan seperti jaringan wifi yang tidak stabil, kemudian listriknya yang sering kadang-kadang tuh turun naik karena kelebihan daya, kemudian suara berisik anak-anak dan guru lainnya serta kejadian lain yang mengganggu konsentrasi saya sehingga saya ini lebih memilih mengikuti Google Meet itu di rumah. Jadi wifi dan listrik itu dua hal yang penting dalam mengikuti kegiatan Google Meet yang kita lakukan di calon guru penggerak gitu ya. Juga saat Google Meet itu kita perlu suasana yang tenang gitu ya. Iya, Bu. Apalagi kalau misalkan pas kita mengikuti Google Meet yang ruang kolaborasi itu kan tidak seru ya, Bu ya. Kalau kita lagi asik-asiknya menjawab pertanyaan, berbicara, mengerjakan tugas kelompok, tiba-tiba kita tersentak dari bor gara-gara wifi hilang dan ini sinyalnya kan turun naik. Iya, betul ya Bu ya. Nah, jadi menurut Bu Lastri dari permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah tadi, tindakan apa nih yang akan dilakukan Ibu terhadap rekan kerja Bu Lastri tadi? Nah, itu Bu Dewi, rencana saya akan berbicara dari hati ke hati dengan beliau untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang alasan saya itu sering pulang terlebih duluan. Iya, jadi Bu Lastri tadi akan berbicara dengan rekan kerja Ibu untuk meluruskan permasalahan yang ada tadi Bu ya. Nah, setelah melakukan hal tersebut Bu Lastri, adakah hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengikuti Google di sekolah saja, Bu, agar tidak terlalu sering izin pulang lebih cepat. Jadi Ibu akan mengikuti Google Meet di sekolah saja Bu ya. Nah, kalau Ibu mau mengikuti Google Meet di sekolah, bagaimana cara Ibu mengatasi kendala yang sering ditemui seperti tadi kalau melakukan Google Meet di sekolah? Saya akan menggunakan hotspot di handphone saya, Bu, agar mendapatkan jaringan yang stabil. Kemudian saya juga akan menyediakan power bank kalau suatu listrik naik. Berarti Bu Lastri akan menyediakan kuota yang lebih banyak lagi Bu ya sebelumnya untuk digunakan saat Google Meet. Jadi bagus sekali Bu ide Ibu tersebut. Nah, jadi sekarang nih bagaimana perasaan Ibu setelah dikeluarkan segala unek-unek yang ada di pikiran Ibu? Sekarang saya lega, Bu, karena sudah berbincang dengan Ibu Dewi dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan saya akan mengikuti Google Meet di rumah saja agar tidak ada lagi suara-suara yang tidak enak dari rekan sejawat karena terlalu sering pulang cepat. Saya juga akan menyediakan kuota internet lewat HP untuk hotspot dan juga membawa powerbank. Alhamdulillah kalau Bu Lastri sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi di sekolah tadi Bu ya. Semoga dengan solusi yang Ibu temukan tersebut bisa Ibu realisasikan dengan lancar di sekolah Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Mohon maaf ini sudah menyita waktu Ibu Dewi. Ya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih kalau Ibu mau sharing dengan saya. Iya, Bu, semoga lain kali kita bisa ngobrol lagi ya, Bu. Sudah dulu ya, Bu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Semoga Ibu Dewi masih tetap mau bersedia menjadi teman saya untuk sharing menyelesaikan permasalahan. Sama-sama.
kasih kepada Ibu Dewi dan Ibu Sulastri yang sudah melaksanakan kegiatan coaching pada sesi kedua ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan nih kepada Ibu Dewi. Tetapi sebelumnya saya akan sedikit mengevaluasi proses coaching tadi. Yang pertama, secara garis besar menurut saya kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alur ceritanya. Jadi alur ceritanya itu sudah tampak semuanya, Bu. Mulai dari tujuan, tahap identifikasi masalah, tahap rencana aksi, serta tanggung jawab yang sudah jelas dan tampak. Di awal tadi, Bu Dewi sudah menyampaikan secara spesifik kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu sebagai pendengar aktif. Nah, apakah menurut Ibu Dewi sudah tercapai sesuai indikator yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Ya, terima kasih Ibu Hilda. Jadi kompetensi yang telah saya sampaikan di awal, menurut saya setelah melakukan sesi coaching ini indikatornya sudah sesuai, Bu, ataupun sudah tercapai. Jadi saya sudah menjadi pendengar yang aktif untuk Ibu Sulastri. Harapan saya di sini untuk Ibu Sulastri bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga saya berharap untuk Ibu Sulastri bisa memunculkan lagi ide-ide yang baru untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya, maupun masalah yang sekarang ataupun masalah yang akan datang. Ya, mungkin sedikit saya memberi pengamatan sebagai pengamat terkait yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi. Memang betul, jadi di sini Ibu sudah mengembangkan kompetensi sebagai pendengar aktif, ya, Bu. Nah, saat coaching tadi ketika Ibu Sulastri menyampaikan gambaran permasalahan yang dihadapinya, yaitu ketika Ibu Sulastri sering pulang lebih awal untuk mengikuti salah satu tugas rupol dari CGP, Bu, ya. Selanjutnya Bu Dewi menggali informasi dari Ibu Sulastri dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti menanyakan solusi yang mungkin dapat dilakukan oleh Ibu Sulastri untuk memecahkan masalahnya. Jadi menurut saya ini sudah tepat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dewi. Selanjutnya, Bu, apabila ada sesi coaching nih lagi yang akan datang dilakukan oleh Ibu Dewi, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan, Bu? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan selain pendengar aktif tadi, Bu, saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh yang akan saya tingkatkan lagi, Bu. Kemudian dari pendengar aktif tadi, semoga berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya, Bu, saat sesi coaching yang selanjutnya. Baik, Bu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dewi untuk melakukan refleksi diri terkait kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Ya, terima kasih. Jadi dari hasil refleksi latihan coaching pada sesi kedua hari ini sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya sudah menjalankan sesi coaching ini secara baik dan terbuka antara saya dan Ibu Sulastri. Nah, itu kami sudah saling sharing tentang permasalahan yang ada di sekolahnya Bu Sulastri tadi. Kemudian yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah tentang pertanyaan yang berbobot, Bu. Ini mungkin saya akan bisa mengembangkan lagi, lebih baik lagi. Kemudian seperti kehadiran penuh itu mudah-mudahan bisa saya tingkatkan juga, Bu. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelumnya dan saat melakukan sesi coaching ini. Kemudian yang terakhir yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan saya dalam sesi coaching ini, saya akan membaca lagi, Bu, modul-modul ataupun referensi yang ada dan melihat lagi video-video tentang coaching ini di LMS. Ya. Selanjutnya untuk Ibu Sulastri, saya persilakan juga memberikan umpan balik kepada Ibu Dewi selaku coachnya sesuai kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Hilda atas waktunya. Setelah coaching dengan Ibu Dewi, saya merasa puas dan lega dan merasa senang karena saya telah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi kegalauan saya sebelumnya. Sebelumnya kan saya merasa tidak enak hati karena ada kesalahpahaman saya dengan teman sejawat karena saya pulang lebih awal karena mengikuti jimat guru penggerak di rumah, dan sekarang saya sudah lega karena sudah menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Mungkin begitu. Iya, terima kasih Bu Sulastri atas umpan baliknya.
Saya kira demikian kegiatan coaching sesi kedua ini. Mudah-mudahan praktek kita ini dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sebagai pendidik, karena coaching ini merupakan salah satu teknik dalam menyelesaikan permasalahan melalui suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran-pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi seorang coach. Marilah kita tutup sesi kedua ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dalam rangka pelaksanaan coaching model Tirta untuk memenuhi salah satu tugas kita, yaitu tugas calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Barito Kuala. Sebelum melakukan kegiatan coaching kali ini, terlebih dahulu saya sampaikan pembagian tugas kita pada sesi ketiga hari ini. Pada sesi ketiga hari ini, saya bertugas sebagai pengamat, Ibu Sulastri sebagai coach, dan Ibu Hilda sebagai coach. Sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa hal yang akan saya pertanyakan, yang saya akan ajukan kepada Ibu Sulastri khususnya berkenaan dengan kompetensi inti seorang coach pada pertemuan kali ini. Jadi sesuai dengan rubrik yang ada di LMS. Kemudian pada sesi coaching kali ini, saya sebagai pengamat nanti juga akan mengamati alur Tirta, yaitu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan dilakukan di coaching pada hari ini. Mudah-mudahan di sini sudah bisa dimunculkan oleh Ibu Lastri pada saat pelaksanaan coaching nantinya. Untuk permasalahan yang penting ini, yang pertama sebagai coach itu Ibu Sulastri, coachnya Ibu Hilda, dan saya sebagai pengamat. Nah Bu, kalau boleh tahu Ibu Sulastri, pada kesempatan kali ini kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam melakukan kegiatan coaching kali ini? Saya akan mengembangkan kompetensi yaitu tentang kehadiran ilmu, kemudian sebagai pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan Bu Lastri ya Bu ya. Nah, kalau kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan mungkin secara spesifik itu? Dari ketiga kompetensi yang saya sampaikan tadi, saya akan mengambil salah satu kompetensi yang menurut saya itu sangat spesifik, yaitu tentang kehadiran pendidik. Jadi Ibu ingin mengembangkan secara spesifik dari ketiga yang tadi kegiatan coaching kali ini, yaitu adalah kehadiran penuh Bu ya. Nah, jadi indikator tercapaiannya apa nih yang ingin dikembangkan dari kehadiran penuh? Indikator yang saya lakukan nanti pada saat ini yaitu dimana saya ini dalam kehadiran ini saya dalam permasalahan itu, dalam menghadapi itu, mungkin saya ada di tempat itu. Baik Bu Lastri, semoga pada kegiatan coaching ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Begitu saya persilakan untuk Ibu Sulastri dan Ibu Hilda untuk melakukan coaching supervisi akademik pada Sudah lama nggak Bu? Ibu Baru aja Bu, mau minta waktunya sebentar, bisa Bu? bisa Bu. Jadi saya persilakan untuk melakukan kegiatan coaching akademik pada hari ini. Assalamualaikum Bu Raja, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik juga baik Bu. Katanya nih ada yang mau diceritakan nih, ada apa ya Bu Raja? Ya Bu, saya sengaja minta waktu itu untuk berbagi cerita atau sharing lah tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Apa boleh Bu saya berbagi permasalahan ini Bu?
Oh boleh Bu, silakan Bu. Jadi pertemuan kita hari ini Bu Hilda mau berbagi tentang permasalahan yang Bu Hilda hadapi saat ini. Kebetulan saya tidak lagi sibuk nih. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Ada salah satu siswa saya di kelas yang saya ampun itu, siswa saya itu sudah 1 bulan ini tidak masuk sekolah Bu. Padahal dia anaknya yang pintar, rajin, suka bergaul, ceria. Ketika ada jadwal ulangan saja dia mau turun di sekolah Bu. Oh, jadi selama ini Bu Hilda mempunyai permasalahan tentang salah satu siswa Ibu Hilda ya? Iya Bu. Berarti ada salah satu siswa Ibu Hilda yang selama 1 bulan tidak mau ke sekolah ya Bu ya? Iya betul Bu. Padahal anaknya tadi itu kan rajin, dulunya ke sekolah, terus kemudian pintar, ceria dan suka bergaul. Tiba-tiba tidak mau lagi ke sekolah gitu ya Bu? Iya Bu, itu yang membuat saya bingung. Menjadi pikiran saya selama ini Bu. Terus tindakan apa yang akan Bu Hilda lakukan pada saat ini? Saya kemarin itu kita menemui dia ke sekolah, ke ruang guru. Saya mau dia berbicara dengan dia supaya dia membicarakan apa yang menjadi masalahnya. Tetapi anak itu tidak mau cerita Bu sama saya, entah kenapa. Jadi Bu Hilda ini sudah pernah nih memanggil anak tersebut ke sekolah dan menanyakan hal tersebut. Menurut Bu Hilda, apa penyebab anak tersebut tidak mau bercerita kepada Bu Hilda? Saya malu kali ya Bu ya. Karena pada saat itu kan posisi kami itu saya panggil di kantor dulu. Kemungkinan dia tidak mau bercerita karena ada guru yang lain melihat dan mendengar. Jadi dia tidak mau bercerita Bu. Bisa jadi Bu ya, karena tidak mau didengar dengan guru yang lain ya Bu ya. Berarti anak ini mempunyai masalah yang belum Bu Hilda ketahui sama sekali ya Bu. Ya Bu. Jadi yang Bu Hilda inginkan atau yang Ibu Hilda harapkan nih dari siswa nantinya seperti apa? Ibu menginginkan perubahan seperti apa ya Bu? Saya ingin anak itu kembali ke sekolah Bu seperti biasanya, yang rajin, bisa belajar bersama teman-temannya, untuk menggali potensinya sendiri Bu. Oh, berarti anak ini sebelumnya rajin Bu Hilda ya? Iya Bu. Terus perubahan ini terjadi sebulan terakhir ini ya Bu? Iya betul sekali Bu. Jadi menurut Bu Hilda ini langkah apa lagi yang akan Bu Hilda lakukan? Karena kemarin saya sudah memanggil dia, tapi dia tidak mau bercerita juga. Entah karena banyak guru lain yang mendengarnya, jadi saya akan mengajak dia ngobrol berdua saja antara saya dan anak itu. Barangkali dia lebih dewasa dalam menceritakan masalahnya. Oke, selain langkah tersebut dengan mengajak dia ngobrol berdua, adakah lagi alternatif yang lain yang akan Ibu Hilda sampaikan? Kalau alternatif yang lain, saya mungkin akan menemui orang tuanya membicarakan tentang anaknya yang selama ini tidak mau turun ke sekolah. Barangkali orang tuanya mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Saya kira itu jalan alternatif yang sudah tepat Ibu Hilda lakukan, karena kita tidak tahu ya Bu apa yang terjadi di lingkungan keluarganya ya Bu ya. Berarti ada 2 langkah alternatif yang akan Ibu Hilda lakukan nih. Kapan akan Ibu Hilda lakukan? Insya Allah sih cepat, lebih cepat lebih bagus kan Bu. Agar bisa teratasi masalah ini dan saya ingin anak itu sekolah lagi. Baik, Bu Hilda, dari kedua alternatif tadi, yang mana nih yang mungkin akan segera Ibu lakukan di bulan ini atau bukan? Yang segera saya lakukan pertama mengajak anak itu tersebut ngobrol bareng saya kemungkinan Baik, kapan nih Ibu bisa melaksanakan kegiatan tersebut? Kemungkinan setelah kita melakukan berbagi cerita ini ya Bu ya. Apakah ada hal yang perlu Ibu Hilda sampaikan lagi? begini Bu, apa perlu ya saya melakukan pemantauan lagi kepada anak tersebut. Pemantauan yang seperti apa yang Ibu Hilda maksud? Maksudnya tadi kan saya menemui orang tuanya, istilahnya ada komitmen lah untuk kedepannya. Oh, maksudnya perkembangan anak ini harus diketahui juga oleh orang tua. Maksud Ibu Hilda seperti itu. Ya Bu.
Oh, baik Hilda. Sekarang bagaimana perasaan atau apa yang Ibu dapatkan setelah Ibu menjadi cerita dengan saya? Di awal-awal cerita tadi saya sangat kebingungan sekali dalam mengaturkan saya harus melakukan langkah apa yang untuk melaksanakan menyelesaikan permasalahan ini. Tapi alhamdulillah setelah berbagai cerita dengan Ibu Lastri, akhirnya saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Lastri sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama Hilda. Semoga masalahnya cepat terangkat dan siswanya kembali aktif. Saya mau dengar lagi nih cerita dari Hilda setelah melaksanakan alternatif solusi tadi ya Bu. Terima kasih Bu Lastri. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Sulastri dan Ibu Hilda yang sudah melaksanakan kegiatan coaching pada sesi ketiga kita hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih kepada Ibu Sulastri, tetapi sebelumnya saya akan sedikit mengevaluasi pada proses coaching kita pada hari ini. Yang pertama, secara keseluruhan menurut saya kegiatan coaching tadi sudah sesuai alurnya Bu. Jadi alur tirtanya sudah sesuai, sudah tampak semuanya, mulai dari tujuan yang sudah jelas, tahap identifikasi juga sudah tampak, di mana Ibu Sulastri sudah mampu menggali coachingnya dalam memahami permasalahan yang dihadapinya. Pada tahap rencana aksi juga sudah jelas dan sudah terpetakan dengan baik. Begitu juga dengan tanggung jawabnya juga sudah tampak. Di awal tadi Ibu Sulastri menyampaikan secara spesifik kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh. Nah, menurut Ibu, apakah sudah tercapai sesuai indikator yang Ibu sampaikan tadi? Terima kasih Bu Dewi. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif yang menurut saya pertanyaan itu sangat berbobot. Jadi harapannya di sini Ibu Hilda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Ibu Hilda juga bisa memunculkan ide-ide yang baru untuk mengatasi permasalahan tentang salah satu siswa yang sering tidak masuk kelasnya. Gitu sih Bu. Iya. Nah, jadi mungkin di sini sedikit saya memberi penguatan sebagai pengamat terkait yang disampaikan oleh Ibu Sulastri tadi. Memang betul. Jadi di sini Ibu sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu. Nah, saat coaching tadi ketika Ibu Hilda menyampaikan ada siswa yang tidak hadir selama 1 bulan yang terakhir. Nah, kemudian selanjutnya Bu Sulastri juga menggali informasi dari coachnya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti menanyakan solusi yang mungkin dapat dilakukan oleh Ibu Hilda untuk memecahkan masalahnya. Jadi menurut saya ini sudah tepat Bu, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada Ibu Hilda. Nah, selanjutnya Bu, apabila nih ada sesi coaching lagi yang akan dilakukan Ibu Sulastri, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bisa mengajukan sebagai pendengar yang aktif, kemudian kehadiran penuh yang akan lebih saya tingkatkan lagi, kemudian pertanyaan berbobot ini bisa lebih baik dan berkembang lagi Bu. Itu yang ingin saya kembangkan Bu, dan nantinya setelah coaching ini. Ya, baik Bu Sulastri. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Sulastri untuk merefleksi diri terkait kegiatan coaching kita pada hari ini. Jadi dari hasil refleksi diri latihan coaching pada sesi ketiga hari ini yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah saya sudah menjalankan coaching ini secara baik dan terbuka antara saya dan Hilda. Itu sudah saling sharing tentang permasalahan yang ada di sekolah kami. Kemudian yang kedua masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah tentang pertanyaan yang berbobot ini. Mungkin saya akan bisa mengembangkan lagi lebih baik lagi. Kemudian seperti kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu mudah-mudahan bisa saya tingkatkan lagi. Kemudian yang ketiga saya akan lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching.
Kemudian yang keempat yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan saya dalam coaching ini, saya akan lebih membaca lagi di modul-modul yang ada dan melihat lagi video-video tentang coaching di LMS, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Sulastri atas refleksi dari kegiatan coaching kita pada hari ini. Nah, selanjutnya untuk Ibu Hilda, saya persilahkan juga untuk memberikan umpan balik kepada Ibu Sulastri sesuai kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi. Silakan. Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Setelah sesi coaching dengan Ibu Sulastri, saya merasa senang karena saya telah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi kegalauan saya sebelumnya, Bu. Sebelumnya kan saya merasa kebingungan, tidak nyaman, tidak enak hati karena ada murid saya yang sudah 1 bulan terakhir ini tidak mau ke sekolah, Bu. Nah, dengan coaching tadi akhirnya masalah saya mendapatkan solusinya, Bu. Iya, terima kasih kepada Ibu Hilda yang telah memberikan umpan balik kepada Ibu Sulastri. Nah, jadi saya kira demikian kegiatan coaching kita pada sesi ketiga ini. Mudah-mudahan dengan praktek ini kita dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sebagai pendidik, karena coaching ini merupakan salah satu teknik dalam menyelesaikan permasalahan melalui suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran-pemikiran yang untuk memaksimalkan potensi pribadi seorang coach ya. Jadi marilah kita tutup sesi ketiga ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru.